Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat Waalaikumsalam. siang. Selamat siang Bapak Ibu yang kami hormati Pak Muji Santosa, selaku Direktur Muji Santosa Training and Consulting. Kebetulan beliau sedang berhalangan hadir karena sedang berada di perjalanan. Terima kasih atas kesempatannya. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini Jumat 21 Februari 2025 kita dapat bersama kembali. Tema hari ini adalah petunjuk pelaksanaan UKOM JFPPBJ melalui perpindahan dari jabatan lain. Materi hari ini akan disampaikan oleh Mas Rangga D. Utama. Beliau sebagai fungsional PBJ Ahli Muda di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, asesor LKPP, advisor LKPP, mediator LKPP, procurement officer BNSP, bahkan sampai master trainer BNSP. Selamat siang, Mas Rangga. Ya, siang Mbak. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya akan Oke. menyampaikan tata tertib acara webinar hari ini. Pertama, narasumber akan menyampaikan materinya selama kurang lebih 45 menit. Dilanjutkan dengan diskusi, tanya jawab. Bapak dan Ibu silahkan menyampaikan pertanyaan, bisa melalui tombol raise hand atau memasukkan pertanyaan pada kolom chat. Sesuai jadwal, acara kita mulai pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat dan berakhir insya Allah pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sesi tanya jawab nanti akan dibatasi, lalu terakhir 10 menit closing statement ya dari narasumber. Link daftar hadir akan disampaikan melalui kolom chat. Setelah narasumber menyampaikan materi, Bapak dan Ibu silahkan mengisi daftar hadir sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat. Sebelum kita memulai acara hari ini, supaya acara berjalan dengan baik, tanpa gangguan dari awal hingga akhir, kiranya kita menyerahkan acara hari ini kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hendaknya kita menundukkan kepala sejenak, kita berdoa, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pemaparan materi oleh narasumber kepada Mas Rangga D. Utama, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Nur Anggia Enitasari. Nah, saya baru tahu nama panjangnya. Yang telah Oh, Suara tuh kok hilang ya? Mas, jaringan Mas Rangga atau jaringan saya ya? Jaringan Mas Rangga kayaknya. Oh, Mas, jaringannya efisiensi juga ya, Mas? Wah, oke, ditunggu ya, Bapak Ibu. Oh iya, kayaknya jaringannya ini. sorry Mbak Anggi, Ya, nggak apa-apa. saya kok Efisiensi. terlempar ya? Kirain efisiensi, Bukan Mas. karena efisiensi, bukan. Baik, Oke, saya silakan. lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, eh, Pak Muji Santosa dan tim gitu ya dari Muji Santosa Training and Consulting dan juga Mbak Anggi selaku moderator serta seluruh rekan-rekan peserta kelas MSTC. Alhamdulillah hari ini kita bisa berdiskusi kembali ya di akhir-akhir bulan Februari.
minggu ketiga bulan Februari. Kali ini kita akan berdiskusi masalah JFPBJ Bapak Ibu ya. JFPBJ di sini sudah banyak yang sudah menjadi JFPBJ termasuk Mbak Anggi, Andreas, Mas Rohman yang saya lihat gitu ya. Dan rekan-rekan yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Jadi diskusi hari ini kita akan membahas terkait adanya perubahan keputusan deputi teman-teman ya. Dari dulu nomor 3 2024 diubah di akhir Desember nomor 28 tahun 2024 tepat di 30 Desember gitu ya. Dan baru keluar keputusan direkturnya terkait petunjuk pelaksanaan uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain. Jadi hukum perpindahan ini lebih ke arah untuk mengisi formasi Bapak Ibu ya. Karena relaksasi ini kan sudah tidak berlaku lagi ya. Relaksasi sesuai SS1 2024 itu tidak ada lagi, sudah ditegaskan. Hanya berlaku di 2024, 2025 kembali kepada ketentuan Perpres gitu ya. Nah, dalam Perpres bagaimana ya KLPD wajib punya JPPBJ untuk ditugaskan sebagai Pokja atau PP gitu ya. Walaupun tetap ada exitnya ketika jumlahnya tidak mencukupi kurang dari kebutuhan rencana aksi yang 60% dapat menugaskan yang punya sertifikat tingkat dasar atau level 1. Tapi kewajibannya tetap tidak hilang. Kita diminta membuat rencana aksi pemenuhannya. Kira-kira kapan sih mau dipenuhinya nih di tempatnya. Oh, tempat Bang Gima udah 100% ya keterisian JPPBJ. Pekerjaannya yang berkurang ya. Suara saya masih kedengar Bang Gi? Masih materinya belum Oke. muncul? Ya, memang belum. Di tempat Bang Gi udah Oh, 100% keterisian di Makassar? belum, belum sampai. Belum ya, oke. Tapi udah 60% lebih. 60% lebih, oke. Ya, karena ini udah muncul ya Mbak ya, slide-nya ya. Oke, muncul. Oke, ya, jadi kita yang diskusikan ini, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang sudah JF, ya sudah melewati fase ini gitu ya. Hanya kalau ketika keterisiannya belum minimal 60 atau 100, walaupun secara tren jumlah paket menurun ya, banyak paket tender yang dibatalkan ya ketika keluar keputusan Menteri Keuangan tentang realokasi dan alokasi khusus ya kemarin ya. Tapi pemerintah daerah tetap punya kewajiban, Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah tetap punya kewajiban untuk memenuhi keterisian jabatan fungsionalnya gitu ya. Mekanisme melalui uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain. Ada beberapa hal yang baru dibanding Kepdep 3 2024 gitu ya. Bahwasannya ada mekanisme selain portofolio dan wawancara untuk menjadi JF PPBJ gitu ya teman-teman ya. Kemudian diakuinya sertifikat eh, kompetensi selain PPK tipe C itu diakui juga. Dan kalau diakuinya itu tipe C, tipe B, tipe A itu gradasi perjenjang jabatan nanti. Kalau punya PPK tipe B berminat jadi fungsi ke sebagai portofolio untuk jenjang ahli muda, begitupun tipe A ke ahli madya gitu ya. Ini tadi sudah dijelaskan Bapak Ibu, saya langsung saja. Ini yang paling baru yang nomor 5 ya, Kepdep BPSDM nomor 28 tahun 2024 gitu ya. Dan nomor 6 keputusan direktur eh, sertifikasi profesi ya tentang hukum pengangkatan dalam JPPBJ melalui perpindahan dari jabatan lain. Kenapa sih ini perlu diterbitkan aturan yang kita tunggu satu lagi ya. Nomor 29 ya, itu bagaimana mekanisme perhitungan kebutuhan karena pasti posisinya sekarang adalah menghitung ulang kebutuhan dan mengajukan permohonan persetujuan formasi kembali gitu ya. Saat ini kita kita masih pakai yang tahun 2014 penghitungan kebutuhan ya atau pakai SKR. Tapi sebenarnya nanti akan ada keputusan deputi baru ya tentang bagaimana perhitungan formasi JF PPBJ. Jadi kita fokus di nomor 5 dan 6. Nah, sebelum ke JF
kemarin muncul juga di SE1 ya. Kalau bicara sumber daya manusia PBJ, maka ada pengelola fungsi, perancang kebijakan, sama pendukung ekosistem. Ada tiga sumber daya manusia mengelola manusia pengadaan barang jasa nih ya di dalam ketentuan Perpres. Nah, dibagi lagi siapa itu sumber daya pengelola fungsi atau apa sih sumber daya pengelola fungsi yang menjalankan fungsi pengadaan? Itu dibagi dua, ada pengelola PBJ seperti Mbak Anggi ini ya, kemudian personil lainnya, ada PPK, PP, Pokja Pemilihan. Nah, kewajiban pemenuhan oleh KLPD itu terhadap pengelola PBJ Bapak Ibu yang ditugaskan sebagai Pokja atau PP. Itu ada di Perpres, nanti kita lihat ketentuannya. Nah, ada lagi sumber daya perancang kebijakan, ada lagi sumber daya pendukung ekosistem pengadaan barang jasa. Nah, dua ini, perancang kebijakan dan pendukung ekosistem di dalam keputusan Deputi yang baru, ya, itu diberi ruang kalau mau pindah ke sumber daya pengelola fungsi sebagai pengelola PBJ, gitu ya, dengan bukti dukung yang lebih mudah dipenuhi bagi si pendukung ekosistem atau perancang kebijakan. Jadi yang kita bahas hari ini yang sini Bapak Ibu ya, sumber daya pengelola fungsi terkait pengelola pengadaan, bagaimana pemenuhannya, bagaimana mekanisme uji kompetensinya. Kemudian ini tugasnya Bapak Ibu. Kalau nanti dipenuhi gitu ya, dia akan melaksanakan tugas ini, termasuk kita yang sudah JPPBJ ya. Ini sudah di luar kepala lah ya. Bahwasannya kompetensi kita ini ada empat, perencanaan, pemilihan, kontrak, swaklola. Ketika akan naik jenjang, empat ini diujikan. Tapi ketika menjadi fungsional, pilih salah satu. Gitu ya. Mungkin teman-teman yang zaman in passing, perpindahan dari jabatan lain, atau penyetaraan, penyetaraan tidak perlu uji kom ya. Akan memilih salah satu kompetensi nih, perencanaan, pemilihan, pengelolaan kontrak atau swaklola. Itu tergantung dari portofolio yang teman-teman punya gitu ya. Kemudian kompetensinya bagaimana diatur di eh, pasal 6 juga di Permen 452 ya, sama dengan tugasnya tadi. Kompetensi terkait perencanaan, pemilihan kontrak dan swaklola. Lalu mekanisme penugasannya bisa sebagai pokja pemilihan, pejabat pengadaan, PPK, membantu tugas PAKPA, pelaksanaan persiapan pencantuman barang jasa, sumber daya pendukung ekosistem. Jadi walaupun di aturan memiliki JFPBJ, wajib memiliki untuk dapat tugas sebagai Pokja atau PP, ternyata masih sangat luas nih. Tugas fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Masih banyak Bapak Ibu ya. Jadi kalau sekarang ada efisiensi anggaran, jumlah paket terbatas, banyak ruang-ruang lain yang Bapak Ibu bisa bantu sebagai fungsional pengelola pengadaan atau nantinya ketika memenuhi kuota fungsional pengelola pengadaan, jangan hanya ditugaskan sebagai Pokja atau pejabat pengadaan. Ini keterisiannya teman-teman ya Bapak Ibu ya. Secara nasional saya ambil dari paparan Bu Deputi ya Januari kemarin. Jadi baru 51,14% ya. Kalau tahun kemarin di Makassar dipaparkan itu 46 kalau nggak salah ya. Ini naiknya baru sekitar 5% gitu ya. Jadi dari 17.000 formasi itu baru terisi 10.000 Bapak Ibu ya. Baru terisi 10.000 orang. Nanti kalau digradasi lagi ini berapa yang sudah jadi eh, anggota IFP dan lain sebagainya makin lebih kecil lagi ya. Nah, jadi kurang lebih masih butuh sekitar 7.000 orang di kementerian lembaga, provinsi, kabupaten, atau kota gitu ya. Yang bawa informasi tambahan bahwasanya PPK tipe C sudah 27.000 orang karena kemarin dengan model MOOC gitu ya. Walaupun keluar lagi Capdev 8 ya, dia harus uji kompetensi gitu ya. Nah, nanti kita bahas di lain waktu. Tapi yang jelas sekarang keterisian JFPBJ secara nasional 51,14%. Bapak Ibu bisa lihat di PPSDM LKPP ya, keterisian di masing-masing daerahnya. Nah, bagaimana memenuhinya, mekanismenya, ini yang kita diskusikan. Ini penugasan lain, ini ketentuannya ya di Perpres 12 2021 74A ayat 2 wajib memiliki pejabat fungsional pengelola pengadaan sebagai Pokja atau PP. Ketika PPK klausulnya dapat ditugaskan. Jadi tugas utamanya Pokja PP, kemudian tugas lainnya bisa sebagai PPK, membantu tugas PA KPA dan lain sebagainya. Kalau belum memenuhi
menyusun rencana aksi pemenuhan pengelola PBJ gitu ya. Jadi KLPD yang wajib menyusun rencana aksi ketika kebutuhannya belum terpenuhi 100%. Ini dasar hukum rencana aksinya di per LKPP 8 tahun 2022 ya. Jadi harus menyusun dan mengelola rencana aksi pemenuhan pengelola PBJ. Jadi sebenarnya 31 Desember lalu Bapak Ibu ya, 31 Desember 2023 tuh keterisiannya harus 60%. Ketika kemarin banyak yang belum terisi 60%, muncullah SE1 kan. SE1 2024 ada relaksasi di sana. Ketika SE-nya tidak muncul lagi kan kembali ke ketentuan Perpresnya gitu ya. Artinya susun renaksi kapan mau diisikannya itu JFPPBJ-nya. Nah, ini informasi lagi terkait pengisian rencana aksi. Jadi baru kurang lebih sekitar 30% lah ya instansi yang menyampaikan rencana aksi pemenuhan SDM baik eh, fungsional pengelola pengadaan maupun personil lainnya yang PPK tadi. Gitu. Nah, ini ketika instansi memiliki pengelola pengadaan barang jasa, maka banyak penugasannya yang bisa diberikan ya. Tadi udah clear di dalam Perpresnya sebagai Pokja, PP atau PPK, juga bisa sebagai tadi membantu PKPA, inisiasi katalog elektronik dan lain sebagainya ya, plus tim KPBU, kapabilitas UKPBJ dan tugas lain gitu. Jadi jangan hanya sempit Bapak Ibu ketika memiliki pengelola PBJ, penugasannya terbatas hanya sebagai eh, Pokja atau PP. Oke. Nah, ini yang tadi saya awal jelaskan ya, bahwasanya ketika SE1 2024 sudah dicabut atau tidak berlaku lagi ya, hanya berlaku di tahun 2024, penugasannya kan kembali ke Perpres. Gitu. Maka tadi kewajiban pertama mengatasi mekanisme penugasannya di pasal 74B ini. Jadi katakanlah kalau di tempat Mbak Anggi tadi kurang baru sudah lebih dari 60% tapi belum 100 ya. Paketnya banyak gitu, membutuhkan lagi PNS atau membutuhkan lagi Pokja selain JPPBJ. Maka penugasannya di mix ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi minimal satu pengelola pengadaan. Kalau Pokja itu minimal tiga itu untuk paket-paket yang tidak kompleks. Katakanlah satu atau duanya JPPBJ, satunya yang punya sertifikat kompetensi atau sertifikat tingkat dasar atau level satu di bidang PBJ gitu ya. Sambil dipenuhi keterisian JF PPBJ-nya. Gitu ya. Nah, kalau PP pun sama. Nah, ini yang menegaskan ya bahwasanya SE1 nomor tahun 2024 tentang pemenuhan itu hanya berlaku pada tahun anggaran 2024. Maka 2025 ini mengacu ke Perpres 16 yang sebagaimana telah diubah dengan Perpres 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Itu sekelumit tentang sumber daya manusia pengadaan barang jasa, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, diterbitkanlah keputusan Deputi nomor 28 ini ya menggantikan Kepdep 3 2024 karena dulu Kepdep 3 terbit tiba-tiba ada surat edaran Menpan ya yang salah satunya itu kalau kita lihat Permenpan 1 kemudian Kepdep 3 itu kan perpindahan antar jabatan itu tidak melihat pangkat golongan Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya pelaksana walaupun pangkat saya 3D maka saya tetap ke ahli pertama. Nah, setelah Kepdep terbit mengacu ke Permenpan 1, tiba muncul SE Menpan yang menyatakan kalau formasinya boleh kosong dibutuhkan boleh kok walaupun dia pelaksana pangkat 3C 3D langsung ke ahli muda gitu. Maka Kepdep ini direvisi, diperbaiki gitu Bapak Ibu ya. Jadi ruang lingkupnya ada apa saja persyaratan pengangkatan, bagaimana penyampaian usulan, bagaimana mekanisme uji kompetensinya, dan terakhir setelah dinyatakan lulus nanti bagaimana diangkat dalam JF PPBJ melalui perpindahan dari jabatan lain. Nanti ada beberapa poin yang berubah ya dari per LKPP 3, dari Kepdep 3 2024.
Oke, jadi kalau bicara uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain, yang pertama perpindahan antar kelompok JF. Jadi mungkin di sini teman-teman, Mas Fajar kalau nggak salah belum JFPPBJ gitu ya, mau pindah ke JFPPBJ. Maka melalui mekanisme yang ini nih, perpindahan antar kelompok jabatan fungsional. Apa sih perpindahan antar kelompok jabatan fungsional ini? Jadi di sini dijelaskan di ketentuan umumnya, ini perpindahan horizontal. Melalui apa saja? Perpindahan antar kelompok jabatan fungsional, kemudian perpindahan antar jabatan, ada dua. Tetap mempertimbangkan ketersediaan lowongan untuk jenjang JFPBJ yang akan diduduki. Lalu mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja minimal 6 bulan terakhir, kemudian predikat kerja yang telah diperoleh pada jabatan sebelumnya ditetapkan sebagai predikat kerja setelah diangkat dalam JFPBJ. Jadi sekarang kalau kita berpindah dari JF lain ke JFPBJ, maka angka kreditnya tetap diikutkan Bapak Ibu sekalian ya, tetap diikutkan. Jadi tidak ada lagi keterlambatan kenaikan pangkat karena kita memutuskan pindah jabatan gitu ya. Kemudian termasuk pangkatnya ya, ditetapkan sama dengan pangkat yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi kompetensi dan syarat jabatan, dapat dilaksanakan dalam satu atau lintas rumpun atau klasifikasi jabatan itu ya. Ini ketentuan umumnya. Yang terakhir ketentuan mengenai rumpun diatur dalam peraturan perundang-undangannya. Bagaimana tahapannya? Hanya dua tahap. Yang sudah JF lain mau jadi JFPPBJ ya. Yang pertama adalah eh, memenuhi persyaratan administrasi. Kemudian yang kedua adalah mengikuti dan lulus uji kompetensi eh, perpindahan dari jabatan lain, Bapak Ibu ya. Kemudian ini tahapannya yang tadi administrasi. Pertama berstatus sebagai PNS jelas gitu ya. Kemudian punya ya ini sifat ketentuan umum ya administrasi ya. Ijazahnya paling rendah S1 atau D4. Kemudian akumulasi pengalaman di bidang PBJ paling sedikit 2 tahun. SKP bernilai baik 2 tahun terakhir ya, punya sertifikat dasar atau level 1. Umurnya maksimal 53 kalau untuk pertama dan muda, kemudian Madya 55. Kemudian penyampaian usul pengangkatan eh, minimal 6 bulan sebelum batas usia 53 atau 55 tadi. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin, kemudian tidak menjalani tugas belajar dan tidak menjalankan cuti di luar tanggungan. Ini persyaratan administrasinya, rekan-rekan sekalian ya. Kemudian ini pendidikannya tadi, di sini kan ada syarat memiliki ijazah paling rendah S1 atau D4. Ini pendidikannya ya, bidang rumpun jurusannya yang dapat memenuhi syarat untuk menjadi JF PPBJ. Dari mulai bidang ekonomi, hukum, sampai ilmu komunikasi ya. Tuh. Nah, pengalamannya gimana? Pengalaman yang diakui. Pengalamannya tidak terbatas hanya penugasan sebagai Pokja atau PP ya, tapi pengalaman sebagai PPK, pengguna anggaran, gitu ya, kemudian PJPHP sebelum terbit Perpres 16 2018 kan masih ada PJPHP ya, atau hanya sifatnya membantu PKPA atau tim teknis gitu ya, di LPSE, kemudian pendukung ekosistem tadi yang advokasi, pendampingan probity advisor gitu ya, mediator, konsoliator, arbiter itu dimungkinkan pengalamannya diakui sebagai persyaratan untuk menjadi JF PPBJ. Jadi akumulasi pengalaman paling sedikit 2 tahun, nggak harus berturut-turut. Kemudian pengalaman yang diperhitungkan sejak diangkat sebagai CPNS. Didetailkan sebenarnya di Kepdep 28 ini ya, jenis-jenis pendidikannya. Kalau di Kepdep 3 dulu belum ada rekan-rekan ya, tapi di Kepdep 28 didetailkan ya. Ada kalau tidak salah
100 200 lebih ya, 236 jenis pendidikan yang dapat memenuhi persyaratan eh, administrasi untuk diangkat sebagai JF PPBJ. Itu administrasinya ya. Kemudian yang kedua kan tadi mengikuti dan lulus uji kompetensi. Nah, ini uji kompetensinya ya. Sesuai dengan jenjang jabatan yang duduk. Ini kan tadi perpindahan antar kelompok JF ya, antar kelompok JF. Jadi kalau awalnya ahli madya, ahli madya arsiparis misal gitu ya. Maka saya jadi JF PPBJ juga ahli madya arsiparis. Sama jenjangnya gitu ya. Jadi JPPJ ahli madya dari ahli madya arsiparis. Maka hukum yang saya ikuti nanti hukum ahli madya. Nah, kom ini yang membedakan nanti adalah dokumen portofolionya karena kompetensinya pun berbeda sehingga pemenuhan dokumen portofolionya berbeda. Yang tadi persyaratan administrasi bentuk dokumennya ini rekan-rekan sekalian ya. Ada surat pernyataan, keputusan pengangkatan. Nomor 3 ini yang baru ditambahkan di Kepdep 28 ya. Persetujuan kebutuhan JFBJ dari Menpan RB. Nah, ini harus ada. Tadi ijazah sudah didetailkan ya. Jadi kalau tidak sesuai dengan 246 jurusan tadi ya tidak bisa diusulkan sebagai JFBJ dan sudah tercantum dalam keputusan KP terakhir ya atau udah ada surat pencantuman gelar ijazah S1 dari BKN. Putusan kenaikan pangkat terakhir, putusan mengangkat dalam JF yang pertama tadi, yang awal ya. Angka kumulatif terakhir di JF semula harus punya level 1 ya atau PBJ dasar. SKP-nya 2 tahun terakhir baik. Terakhir surat keterangan dari atasan. Bagaimana angka kreditnya? Sama ya, ditetapkan sama dengan angka kredit yang dimiliki pada JF yang awal. Tuh, jadi misal tadinya analis SDM aparatur JF-nya ya. Ya ahli madya 4A angka kredit 125. Terus ikut berpindah dari jabatan lainnya. Memenuhi syarat-syarat yang tadi, maka dia akan menjadi JFPPBJ ahli madya. Angka kredit tetap 125. Dengan demikian, ketika dia memutuskan mengikuti uji keberpindahan lulus gitu ya, tidak mengubah pangkat, tidak mengubah angka kredit. Berbeda dengan dulu waktu zaman saya in passing ya. Nah itu kalau tidak kalau baru 2 tahun kepangkatan misal ya, itu akan menjadi lebih lama kenaikan pangkat berikutnya gitu ya. Karena kan yang sebelumnya tidak diperhitungkan ketika dia bukan JF. Oke, ini ketentuan umum lainnya. Nah, yang kedua, antar jabatan. Bapak Ibu yang hadir di sini bukan JF, tapi mau pindah ke JF PPBJ, maka masuk yang sini kategori perpindahan antar jabatan. Ini ini sama tadi ketentuan umumnya ya. Sama nomor 6 ya. Perpindahan antar jabatan merupakan perpindahan dari jabatan administrator ke jabatan fungsional. Jabatan administrator kan ada 3 ya. Ada pelaksana, ada pengawas, sama administratif gitu ya. Administrator ini ya. Jadi eh, kalau dia eselon 3 gitu ya, atau pejabat administrator, maka bisa langsung ke ahli madya. Kalau pengawas ke ahli muda dan pelaksana ke ahli pertama. Tapi dengan adanya SMM-PAN dan ditegaskan di Kepdep 28 ini, tidak serta-merta pelaksana ke ahli pertama ketika formasi ada, pangkat golongannya sudah bukan 33B, maka bisa diusulkan ke jenjang yang lain. Sama ada 2 tahapan, memenuhi persyaratan administrasi, kemudian mengikuti dan lulus UKOM perpindahan dari jabatan lain. Ini persyaratannya sama tadi dengan yang antara kelompok JF. Ini bidang pun jurusannya juga sama, pengalaman diakui sejak CPNS. Jadi sekali lagi insya Allah lebih mudah ya untuk pemenuhan JFPPBJ. Terkendalanya biasanya kan pengalaman 2 tahun ya dalam pengadaan barang jasa gitu. Orientasinya selalu sebagai PPK, Pokja, atau PP. Nah, sekarang dibuka nih. Tidak hanya pengalaman sebagai Pokja atau PP saja. Nah, ini Wikom yang harus diikutinya ya.
Tadi administrator eselon 3 ya ke ahli madya, pengawas ke ahli muda, pelaksana ke ahli pertama. Ini dokumen persyaratan administrasinya, ada surat persetujuan kebutuhan sama yang antar kelompok tadi ya. Kemudian, nah, walaupun dulunya bukan JFPPBJ, harus ditetapkan dulu angka kreditnya. Ditetapkan dulu nih teman-teman ya. Yang nanti misalkan punya kandidat mau jadi JFPPBJ, maka ditetapkan dulu angka kreditnya. Nanti ada cara penetapannya, kan ada 3 kondisi nanti ya. Ada 3 kondisi yang bersangkutan ketika akan diangkat sebagai JFPPBJ. Nanti kita lihat kondisinya ya. Kalau tadi kan yang antar kelompok JF dia tinggal ngambil pak JF yang lamanya gitu ya. Kalau ini kita harus perhitungkan dulu, harus ditetapkan dulu. Yang lain sama ya, surat eh, pernyataan dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini SKP-nya tadi yang akan disampaikan kalau dia sesuai jenjang dan golongan ruang. Jadi dia 3D pejabat pengawas gitu ya. Kan sesuai ya. Ini contohnya ya. Maka SKP yang disampaikan 2 tahun terakhir dan selama masa kepangkatan terakhir gitu ya. Ada 2 SKP. Tapi kalau posisinya baru naik pangkat di 2022 gitu ya. Maka ya kan linier antara SKP sebagai syarat dengan SKP masa kepangkatan sama-sama 2 tahun gitu ya, teman-teman ya. Ini penjelasannya begini, untuk sistem pangkat puncak pada jabatan administrasi lebih dari 3 tahun, yang disampaikan hanya SKP selama 3 tahun terakhir. Artinya gini, dia di posisi yang bintang-bintang ini nih ya, saya pejabat pengawas, pangkat saya 3D, sudah 5 tahun gitu. Maka SKP yang dinilai nanti yang 3 tahun terakhir saja. Itu. Jadi SKP-nya dia eh, ilustrasinya nanti ada di sini. Contoh ya, misal ini ada Mas Tommy ya, 3A kepangkatannya 3 tahun 5 bulan. Diangkat ke dalam JFPPBJ 1 April 2024 kan. Maka SKP-nya yang sama, masa kepangkatan dengan 2 tahun terakhir sama. Karena pas 2002 2 tahun terakhirnya gitu ya. Nah, yang dikumpulkannya nanti untuk diperhitungkan sebagai angka kredit, ini teman-teman ya, dua SKP 2021, 2022, 2023. Karena posisinya golongan ruangnya 3 tahun 5 bulan. Ini yang 3D 2 tahun gitu ya. Maka eh, SKP bernilai baik dan SKP selama masa kepangkatannya hanya 2 tahun, 2022 dan 2023 ketika dia akan diangkat di April 2024. Ini yang tadi lebih dari 3 tahun ya. Ini 3D pengawas 6 tahun. Maka SKP yang bernilai baiknya 2 tahun terakhir 2023. Kemudian SKP masa kepangkatannya mulai terhitung dari 2021. Masih pegawai yang ada. Kemudian yang kategori kedua nih SKP-nya tidak sesuai jenjang dan golongan ruang. Maka cukup menyampaikan SKP 2 tahun terakhir. Tidak ada dimungkinkan menyampaikan SKP selama masa kepangkatan yang seperti tadi sampai 3 tahun. Oke. Karena untuk yang kondisi demikian, teman-teman angka kreditnya sudah ada ketetapannya, tidak perlu dihitung. Gitu ya. Oke. Bagaimana angka kreditnya? Kalau tadi eh, JF ke JF ikut angka kredit lama, kalau ini dari pejabat administrasi ke fungsional ada ketentuannya. Ada 3 ketentuan. Yang pertama sesuai jenjang dan golongan ruang, yang kedua pangkat puncak pada jabatan administrasi, yang ketiga tidak sesuai jenjang dan golongan ruang. Ini case-nya ketika dia sesuai jenjang dan golongan ruang. Jadi dihitung berdasarkan konversi predikat kinerja pada golongan ruang terakhir yang dimilikinya ditambah angka kredit dasar. Angka kredit dasar sudah diatur di lampiran Kepdep 28. Angka kredit dasar ini hanya diberikan pada pangkat tertinggi dalam jenjang ya. Berarti posisi 3B, 3D, 4B gitu ya. Karena di atas Madya belum ada lagi.
itu diberikan angka kredit dasar. Nanti tinggal ditambahkan masa kepangkatannya tadi itu, predikat kinerjanya apa? Baik, dikonversi sebagai jadi angka kredit gitu. Jadi dengan demikian, ketika saya pindah ke JFPPBJ sudah 3 tahun gitu ya, maka naik pangkat saya akan tetap sama ketika saya memutuskan tidak pindah menjadi JFPBJ. Sudah seperti itu dibuatnya teman-teman ya. Kalau dulu kan tertunda tuh yang 3 tahun itu ya. Nah ini contohnya ya, sesuai jenjang dan golongan ruang. Jadi dia pengawas 3D kepangkatan 2 tahun. Diangkat ke dalam ahli muda, angka kreditnya 150. Gabungan dari angka kredit konversi kinerja pada masa kepangkatan terakhir ya, 2 tahun tadi ya, ditambah angka kredit dasar. Ini kan predikat baik itu ketentuannya adalah 25 nilai angka kreditnya. Kemudian masa kepangkatannya 2 tahun. Maka 25 kali 2 sama dengan 50 angka kredit. Kemudian karena dia sudah 3D ini, si si yang bersangkutan, maka ditambah ke kredit dasar yang tadi sesuai lampiran Kepdep 28 ya, 100 angka kredit. Maka dapatlah dia 150. 150. Nah, naik ke medianya butuh berapa? Naik ke madanya butuh 200. 200. Dia sudah punya modal ketika diangkat sebagai JF 150. Maka kekurangannya adalah 50 angka kredit. Berapa lama untuk bisa memenuhinya? 2 tahun. Kan jadi nggak dirugikan ya, teman-teman ya. Karena tadi masa kepangkatan dia di 3D 2 tahun. Sekarang dia mau ke Madya, butuh 200, dikurangi modal 150, 50 dibagi kinerja baik per tahun 25 ya 2 tahun. Jadi nanti eh, dia tetap bisa 4 tahun naik ke 4A-nya atau ke ahli madya dengan syarat karena ini pindah jenjang ya, maka dia harus lulus uji kompetensi dan tersedia formasi. Kemudian yang berikutnya adalah pangkat puncak pada jabatan administrasi. Jadi kalau dia PNS diangkat ke JFPPBJ melalui perpindahan dari administrasi ke fungsional, punya pangkat tertinggi, masa kepangkatannya lebih dari 3 tahun, kembali ke ketentuan yang tadi ya, maka angka kredit ditetapkan hanya 3 tahun terakhir. Ditambah angka kredit dasar. Ini rumus angka kredit dasarnya jangan lupa nih, Bapak Ibu ya. Kemarin masih ada yang ini ya, telepon gitu ya. Dia tidak diberikan angka kredit dasar di PAT-nya gitu ya, maka dapat menggunakan CAPDEP ini. Ini contohnya pangkat puncak pada jabatan administrasi. Ini si yang bersangkutan pengawas 3D gitu ya. Masa kepangkatannya 6 tahun. Udah 6 tahun ya dia nggak naik-naik pangkat. Predikat kinerjanya baik. Terus kemudian ini kan bisa jadi atasannya belum 4A gitu ya. Atau dia belum S2 atau belum eselon 3 gitu misal ya. Maka masih 3D nih. Nah, akhirnya dia mutus, oke lah saya pindah saja ke JFPBJ gitu ya. Dikasih dan maka akan memperoleh angka kredit 175. Beda seperti yang tadi ya. Pada case yang pertama tadi 2 tahun dia masa kepangkatannya dapat 150. Kalau ini 175. Hanya dihitung 3 tahun dari 6 tahun gitu ya. Oke, si predikat kinerjanya. Jadi kurang lebih hitungannya 100 kinerja baik dapat 25 di JF ahli muda pangkat 3C 3D ya. Dikali 3 tahun untuk predikat kinerja SKP-nya dapatlah 75. Ditambah ke kredit dasar 100, jadi 175. Nah, naik jenjang tadi butuh 200 sehingga dia butuh 1 tahun. Aduh, ini kan dia udah 6 tahun posisinya ya 3D-nya. Kenapa nggak dilangsungkan? Itu Bapak Ibu, kenapa dibatasi hanya 3 tahun saja predikat kinerja yang dinilai gitu ya? Karena salah satu syarat kenaikan jenjang jabatan adalah minimal 1 tahun dalam jenjang jabatan lama. Ini kan jadi relevan ya. Dia memenuhi 25 dalam 1 tahun plus memenuhi kewajiban 1 tahun dulu dalam ahli muda.
gitu. Baru dia bisa mengusulkan uji kom perpindahan ke ahli madya. Nah, kalau tidak sesuai jenjang dan golongan ruang, maka sudah ditetapkan angka kreditnya. Jadi kalau saya pengawas pangkatnya 4A gitu ya, diangkat ke dalam JFPBJ ahli muda, oke, maka angka kreditnya langsung dapat 200 gitu ya. Nah, udah langsung cukup kan? Udah langsung memenuhi nih. Tinggal mensamakan jenjangnya saja. Jadi tetap ikut uji kompetensi. Ini contohnya, jadi dia 3C 3 tahun dalam ahli pertama ya. Ahli pertama kan, pelaksana 3C ahli pertama langsung dapat angka kredit 100. Tinggal mencari uji kompetensi. Nah, kemudian tadi kan polanya adalah kalau yang perpindahan antar jabatan, kalau dia jabatan administrasinya sebagai pelaksana hanya ke ahli pertama gitu ya. Tapi tadi saya sampaikan ada ini surat Menpan RB di Januari 2024. Kalau terdapat lowongan, maka perpindahan horizontal dari pelaksana ke dalam jabatan fungsional kategori keahlian selain ahli pertama dapat dipertimbangkan ketika dia punya pangkat atau golongan ruang lebih tinggi dari jenjang jabatan ahli pertama. Ketentuannya harus ada persetujuan kebutuhan, kemudian memenuhi kesediaan kualifikasi, mengikuti dan lulus uji kompetensi jenjangnya kalau 3C berarti ahli muda gitu ya. Terakhir, angka kreditnya ditetapkan berdasarkan konversi secara proporsional sesuai dengan jenjang yang akan diduduki. Jadi dimungkinkan nih rekan-rekan yang posisinya jabatan administrasinya pelaksana, pangkatnya sudah 3C, 3D gitu ya. Kalau formasi ahli mudanya kosong, maka bisa mengikuti uji kom perpindahan dari jabatan lain jenjang ahli muda. Bagaimana mekanisme penyampaian usulannya? Sebenarnya melalui sistem informasi ya, informasi perpindahan jabatan lain ya. Pasti sudah ada adminnya di setiap instansi ya. Jadi harus mempertimbangkan kesediaan formasi jelas. Sudah ada persetujuan kebutuhan dari Menpan RB. Kalau belum, maka susun dulu minta persetujuan LKPP baru dikirimkan ke Menpan RB atau kalau ada perubahan. Jadi penyampaian usulan perpindahannya nanti harus ada surat persetujuan kebutuhan JF, mereka perpindahan, nama PNS yang akan diusulkan dan melalui sistem informasi perpindahan dari jabatan lain. Lalu bagaimana uji kompetensi perpindahan dari jabatan lainnya sendiri? Uji kompetensi. Jadi pelaksana hukumnya adalah LKPP jelas gitu ya. Nah, tesnya ini yang bertambah. Jadi ada verifikasi portofolio, kalau dulu dan wawancara gitu ya. Sekarang ada tes tertulis atau cara metode lain sesuai ketentuan pengujian ditetapkan oleh Direktur Sertifikasi Profesi. Sejauh ini ada 3, portofolio, tes tertulis, sama wawancara. Nah, teman-teman bisa juga mengikuti pelatihan kompetensi tertentu kalau tidak yakin nih dengan portofolio yang dipunyai, pemahamannya terbatas, sehingga khawatir wawancara tidak berjalan dengan baik gitu ya. Maka bisa mengikuti pelatihan. Bahkan sekarang sudah ada pendampingan ya untuk persiapan jika berpindah dari jabatan lain secara online. Diumumkan pada sistem informasi, kemudian nanti kalau dinyatakan lulus itu mendapat sertifikat kompetensi dan surat rekomendasi. Jadi pilih salah satu dari 4 Ada, ini teman-teman yang mau jadi ya. ya, waktunya semenit lagi, Mas, untuk Oke. bisa kita tanya jawab. Jadi teman-teman yang mau ikut perpindahan dari jabatan lain pilih salah satu pengalaman dari 4 kompetensi ini ya. Tidak harus di pemilihan. Nah, ini yang portofolio itu bisa dipelajari ya. Ini yang baru ya. Oh, ini portofolio. Nah, ini yang nomor 4 ya, yang saya merahkan ini yang baru ya. Kalau pengalamannya sebagai sumber daya perancang kebijakan dan pendukung ekosistem, maka bukti dukungnya bisa laporan hasil kerja sesuai jenjang kompetensinya. Nah, kemudian sertifikat kompetensi PPK, Pokja PP, bisa
digunakan sebagai pengganti portofolio. Ini yang baru juga ya. Jadi kalau udah punya PPK tipe B itu bisa sebagai pengganti portofolio JF ahli muda ketika akan mau menjadi JF ya. Tuh. Kemudian ini yang teman-teman mungkin ada kawannya PKA ya, beri keterangan ahli. Nah, itu juga bisa sebagai pengganti portofolio jenjang pertama atau muda. Boleh mengunggah atau menggunakan dokumen portofolio jenjang jabatan di atasnya. Nah, ini yang lama ya wawancara dan portofolio yang baru ini dikit ya bagi tes tertulis. eh ini ya. Jadi tes tertulisnya itu secara daring atau online kurang lebih sama ya dengan teman-teman kalau ikut PBJ dasar atau level 1 ya. 120 menit open book gitu ya. Tapi nggak tahu apa yang mau di open ya booknya itu ya. Kemudian eh yang jadi kalau saya mau jadi JFPBJ ahli muda, ngambil jenis kompetensi pemilihan penyedia, itu ada 7 indikator kompetensi nanti. Saya cukup lulus 4. Saya cukup lulus 4 ya, ketika ahli muda. Begitu. Nah, kalau saya 3A ahli pertama, tapi saya pernah ditugaskan sebagai Pokja, jadi menggunakan portofolio ahli muda gitu ya, maka kelulusan mengikuti persyaratan di sini ahli mudanya. Jadi walaupun saya 3A mau ahli pertama gitu ya, tapi portofolio saya ahli muda, bukan pengadaan langsung atau casing gitu ya. Maka persyaratan kelulusannya ikut yang ahli muda, tanggung gitu ya. Nah, kalau tes tertulis itu passing grade-nya 70. 70 ya, tes tertulis. Jadi lebih ada beberapa opsi. Kalau lulus gimana? Ngulang batas 1 kali, paling cepat 1 bulan. Kalau belum lulus juga, ngulang dari awal. Oke, ini tadi rekomendasi ya. Rekomendasinya itu 2 tahun sejak tanggal ditetapkan. 2 tahun sejak ditetapkan. Jadi kalau itu kalau lewat gimana? Ternyata nggak diangkat-angkat sebagai JFPBJ ya. Maka ini di nomor 4 dijelaskan. Di nomor 3 ya. Sudah habis, tidak dapat dilakukan perpanjangan, jadi ngulang dari awal. Tapi kalau masih berlaku, kemudian dia posisinya ada naik pangkat gitu ya. Dia mengusulkan 3B ahli pertama belum sempat lulus, belum sempat diangkat, tiba-tiba sudah naik pangkat reguler ke 3C gitu ya. Maka ulang ikut uji kompetensi sesuai dengan jenjang yang akan diduduki. Oke, saya kira itu Mbak Anggi ya, yang lain bisa dipelajari termasuk apa saja portofolionya ya, teman-teman. Itu ada di Capdev 28 2024. Saya kembalikan ke Mbak Anggi, terima kasih. Baik, makasih. Menarik sekali nih materinya, Mas. Kita langsung ke sesi tanya jawab ya. Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan klik tombol raise hand-nya sambil nunggu. Ini belum ada ya. Sambil nunggu Mas, ini ada yang bertanya di kolom chat Mas. Ya, Eh, Mohon penjelasannya apakah P3K boleh menjadi pejabat pengadaan atau Pokja? Jika boleh, apa dasarnya? ini P3K Pak Ruslan nih ada nggak nih? Iya. Ini P3K formasi JFPBJ Nah, atau bukan nah ya? itu dia. Kalau kalau P3K eh, JF P3K PBJ bagaimana? JF PBJ. Ya, jadi di Perpres 35 itu salah satu jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K adalah JFPBJ, Bapak Ibu ya. Jadi kalau dia formasinya sudah JFPBJ, gitu ya. Sekarang kan sertifikat level 1 tidak menjadi syarat administrasi ya, Mbak Anggi ya. Ya, Syarat administrasi P3K ya. Jadi kembali ke ya. Per LKPP 7, Bapak Ibu. Persyaratan untuk ditugaskan sebagai Pokja dan PP itu punya sertifikat tingkat dasar atau level 1. Jadi labeling dia itu hanya JFPBJ, fungsional pengadaan barang jasa. Tapi untuk dapat ditugaskan, maka harus punya sertifikat tingkat dasar atau level 1. Itu secara tegas sudah dibunyikan Bapak Ibu di
PKPP 7 2021. Sama teman-teman yang dari penyetaraan pun ya, yang ketika disetarakan menjadi JPPBJ, oke dia sudah JPPBJ, tapi untuk didapat ditugaskan sebagai Pokja atau PP, tetap harus punya tingkat dasar atau level 1 bagi ya. Ya, Nah, kalau kalau dia bukan formasi bukan, JPPBJ, ya, gitu ya. Kalau saya ya, sih memandangnya kembali ke ketentuan di dalam Perpres 12 2021 pasal 74 tadi. Bentar, Mbak, saya bukakan filenya. Jadi kan ada jalan keluar tadi di dalam Perpres. Nah, yang ini. Kalau saya sih memandangnya begini ya, Mbak Anggi ya. Nanti boleh kalau ini berbeda, Bapak Ibu. Saya memandangnya seperti ini. Oke. Ini Mbak Anggi ya, ini kan jalan keluar ketika keterisian belum 100% gitu ya. Ketika keterisian belum 100% atau sudah 100% tapi beban kerja masih banyak. Dulu di SS1 kan boleh. Nah, pengertian undang-undang ASN yang baru itu kan pengertian ASN itu di dikotomi jadi dua ya Mbak Anggi ya, PNS ya, dan P3K P3K. gitu ya. Ya, Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, kalau melihat ketentuannya, mungkin ini ketentuannya kan tidak belum belum ada perubahan kedua nih Perpresnya ya. Jadi kalau mengacu kepada 2021 ini pasal 74B di sini kan dibunyikan ya anggota Badan Pemilihan selain pengelola pengadaan barang jasa, artinya dia P3K bukan pengelola pengadaan barang jasa ya, dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil. Kalau di sini bunyinya aparatur sipil negara, bisa dua-duanya gitu kan, Mbak Anggi ya. Tapi ini kan ya, bunyinya hanya pegawai pegawai negeri negeri sipil. sipil. Jadi eh, daripada menyalahi ketentuan ini gitu, teman-teman yang P3K tapi bukan formasi pengelola PBJ walaupun punya level 1 tidak ditugaskan dulu ke sini. Kalau pendapat saya begitu, Mbak Anggi. Ya, ada yang bertanya lagi nih, Mas. Ibu Ya. Yuliati Nugraheni. Personel lainnya pada SDM PBJ bila belum memenuhi keterisian 60% JFPBJ, apakah personel lainnya harus berkedudukan di BPBJ atau boleh berkedudukan di OPD selain BPBJ? Ya, sebenarnya ini sudah dibunyikan ya Bapak Ibu ya di Perpres 12 ya. Nanti saya bukakan aturannya ya. Jadi sumber daya pengelola fungsi pengadaan itu bunyi di ketentuannya ya. Itu berkedudukan di UKPBJ kecuali. Nah, tadi sumber daya pengelola fungsi pengadaan siapa aja tuh? Ini saya tampilkan. Jadi ya, rekan-rekan ya. Jadi sumber daya manusia PBJ tadi dibagi menjadi tiga. Nah, ketentuan dalam Perpresnya, sumber daya pengelola fungsi yang paling kiri itu berkedudukan di UKPBJ, gitu ya. Kecuali yang ditugaskan sebagai pejabat pembuat komitmen dapat berkedudukan di luar UKPBJ. Yang ini Bapak Ibu, ini dapat berkedudukan di luar UKPBJ. Nah, pertanyaannya tadi kalau belum 60% gitu ya, belum 60%, kemudian dia di backup dengan yang punya sertifikat tingkat dasar atau level 1, ya ini gimana ya? Eh, Cara memahami ketentuannya saja ya. Artinya gini, artinya ketika menugaskan PNS yang punya sertifikat tingkat dasar atau level 1, jelas dia bukan pengelola PBJ kan. Dia masuk kategori personil lainnya, masuk kategori personil lainnya. Nah, kita sandingkan dengan ketentuannya. Yang boleh di luar itu hanya PPK gitu ya. Maka ini dulu kejadian di tempat saya, Mbak Anggi ya. Kita keterbatasan JPPBJ untuk jadi PP. Maka yang bisa menjadi PP selain JPPJ adalah yang punya sertifikat tingkat dasar atau level 1 di UKPBJ, di UKPBJ. Jadi Ya, dioptimalkan dulu nih sumber daya manusia yang berkedudukan di UKPBJ-nya. Ibu Yulita ya, apa siapa gitu ya. ya. Kecuali nanti Yuliati. ternyata Yuliati ya. Karena kita eh, tekstualnya begitu di dalam ketentuannya. Yang boleh di luar KPBJ hanya yang nomor satu ini nih PPK. Jadi ketika pengelola PBJ belum cukup, mau ditambah personil lainnya yang punya PNS sertifikat tingkat dasar atau level 1 sebagai PP atau Pokja, optimalkan dulu yang ada di UKPBJ. Ketika itu belum cukup gitu atau kurang gitu ya. Kan pengadaan tidak boleh berhenti ya Mbak Anggi ya.
Artinya dimungkinkan mengangkat yang di luar UKPBJ. Tapi kalau mau dapat dasar hukum yang lebih valid, bisa juga bersurat ke LKPP Bapak Ibu ya. Itu apa urutan-urutannya kalau dulu SE1 ya. Prioritasnya mana dulu nih? JF tugasin. Oh nggak ada yang punya tingkat dasar atau level 1 di UKPBJ. Oh nggak ada ya udah didata yang punya tingkat dasar level 1 di luar UKPBJ. Sambil bertahap dipenuhi dulu tuh ininya rencana aksinya. Saya pikir begitu sih Mbak Anggi. Mas, kalau Ya itu. eh, ini ada Ah, lagi, kalau UKPBJ personel lainnya tidak ada, bagaimana? iya, makanya kan tidak boleh berhenti nih. Jadi apa Hmm, gradasi urut-urutan tadi kan. turunannya itu berarti kita hanya membaca ketentuan yang 74B tadi, Mbak. Dia Hmm. PNS yang punya sertifikat 3 dasar atau level 1 kan. Karena Perlu kita sudah bikin kompetensi nggak? analisis gitu loh, Mbak. Artinya Perlu sumber kompetensi daya PP di nggak, Mas? UKPB gimana? Kompetensi PP. Oke, sebentar. Perlu, Artinya gini, kita oke, sudah mengoptimalkan sumber daya manusia di UKPBJ. Ketika masih kurang, ya oke lah. Karena tak mungkin semua dipindahkan UKPBJ gitu kan. Nah, kemudian ya. kedua, apakah harus bersertifikat kompetensi PP? Bersertifikat kompetensi PP berarti harus selain mengikuti pelatihan MOOC PP juga uji kompetensi PP gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan menariknya apakah uji kompetensi PP ini dibuka untuk PNS lain TNI Polri dan BIN. Nah, itu kalau kita buka Kepdep 46 2023 uji kompetensi bagi personil lainnya PPK untuk KLPD, tapi begitu PP dan Pokja hanya untuk TNI, Polri, dan BIN. Kenapa nggak dibuka sertifikasi kompetensi PP, uji kompetensi PP bagi yang di eh, selain tiga instansi tadi? Karena klausul di awalnya wajib, wajib punya pengelola PBJ gitu. Biar fokus teman-teman ya, jadi Bu Yuliati ya, biar fokus jadi penuhi saja JFPPBJ-nya. Itu ketentuannya sih tidak dibuka ruang untuk uji kompetensi PP selain tiga institusi tadi ya, kalau di Kepdem 46 2023. Mungkin ada yang pernah konsul ke LKPP ya, oh apakah boleh sertifikat PP yang di MOOC digunakan? Nah, itu hanya sepemahaman saya itu hanya sertifikat pelatihan. Faktanya PPK tipe C setelah terbitnya Kepdem 4, Kepdem 8 2025 yang dari MOOC kan hanya dianggap sertifikat pelatihan kan, Bang ya. Dia tetap harus UKOM lagi. Begitu sih. Jadi eh, si pemerintah daerah ini, KLPD ini, kalau Bapak Ibu nanti membaca regulasinya ya, itu wajib punya JF PPBJ sebagai Pokja dan PP. Jadi diharapkan pada akhirnya nanti yang ini ya ketentuannya Bapak Ibu ya Mbak Bu Yuli ya. Ini KLPD wajib memiliki pejabat fungsional sebagai Pokja atau PP. Kalau Pokja PP wajib loh dia punya, tapi kalau PPK klausulnya dapat loh. Pengelola PBJ dapat ditugaskan. Jadi buat kita-kita yang di KLPD selain tiga institusi tadi, penuhinya JFPPBJ gitu. Oh, kalau belum penuh masih bertahap, ya pakai klausul 74B saja, Bu. Sertifikat tingkat dasar atau level 1. Nah, ditambahkan pernah pelatihan emosi lebih baik, tapi untuk punya sertifikat kompetensi PP melalui uji kompetensi di Kepdem 46-nya sih belum diatur. Gitu, Mbak Anggi. Oke. Mas Rangga ini, Mas Fajar mau raise hand tapi nggak bisa atau langsung unmute? Iya, Nggak oh bisa itu ini. bisa. Itu bisa. Iya. Nanti Silakan Mas marahin Pak Fajar. Muji loh, Mas Ditanya Fajar. langsung. Silakan Mas Fajar. Iya, baru ketemu tombolnya ya tak cari-cari ngumpet deh. Iya. Gimana Mas? Iya, Pertanyaannya ini yang di chat. iya pertanyaan itu tapi ditambah satu lagi Mas Oke. apa namanya? Syarat mutlaknya berarti kan tetap harus punya sertifikat kompetensi ya. Kalau nggak punya sertifikat Tingkat kompetensi, dasar. Silakan akomodasi tingkat dasar atau level berarti 1 ya. yang dasar ya boleh. Yang dasar boleh Ah, berarti. ah. Boleh kan Nah, udah ini berlaku Mas, seumur hidup. seumpama seumpama dia hanya punya sertifikat yang masih zaman LL-an itu Mas, belum Iya. perpanjangan ya. Itu masih dianggap berlaku Ah, atau harus mengulang lagi kalau dia udah nggak berlaku? berlaku Mas. Saya lupa Berlaku per ya. LKPP-nya ya. Ya. Jadi menyatakan
Nanti saya carikan deh, saya kirim ke Mas Fajar ya. Jadi Siap, siap, sertifikat siap. yang zaman L2, L4 sampai tingkat dasar itu masih berlaku Oh ya, seumur siap. hidup Nah, gitu ya. Tak ya. tak perlu lagi Mas. Selebihnya yang Jadi pertanyaan di kalau chat, mau, Mas. ya siap. Oke, pengalaman ya. Jadi Ya. pengalaman itu Mas Fajar itu tidak harus 2 tahun berturut-turut ya. Tidak harus 2 tahun berturut-turut. Jadi kalau 5 tahun lalu ditugaskan sebagai PPK, baru tahun ini lagi jadi PPK, ya itu sudah akumulasi 2 tahun. Dan pengalaman yang diakui sejak CPNS, Mas. Ya, ya. Terus kalau untuk itu Itu yang Mas. perpindahan jabatan Apa? lainnya itu maksudnya dari JF lainnya atau dari struktural juga bisa ke JF ini Ada Badan dua, Pos? Mas. Ada dua. Jadi Ah, yang satu adalah perpindahan antar kelompok, berarti mm-mm, dari JF ke JF lain. mm-mm, Misalkan Mas Fajar sekarang JF Pamong Praja gitu ya, misal ke mm-mm. ahli muda, maka itu bisa pindah ke JF PPBJ ahli muda juga, Mas. Angka kreditnya tetap di bawah yang perolehannya sekarang. Oh Hanya gitu. persyaratannya harus dipenuhi. Ini persyaratan pengalaman, Mas ya. Ya, ya. Tidak harus berturut-turut, kemudian sejak CPNS. Yang kedua, tadi antar jabatan, Mas. Mm-mm. Antar jabatan, entah dia pejabat administrator, ke ahli madya, pejabat pengawas ke ahli muda, pejabat pelaksana ke ahli pertama, kecuali pangkat golongannya di atas 3B, tersedia formasi. Walaupun pelaksana bisa ke ahli muda atau madya. Itu Mas. Siap, 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 Enaknya siap, siap. jadi sekarang nggak tertunda kenaikan pangkatnya ketika pindah, Mas. Tetap mengikuti gitu ya. Mengikuti. Kalau yang JF, sebelumnya JF ikut angka kredit JF-nya, kalau yang non JF dikonversi dulu predikat kinerjanya tadi. 2 tahun atau tiga Oh, tahun terakhir tadi kan. ya, siap, siap. Ditambahkan angka kredit dasar lagi gitu. Paling tertundanya setahun karena harus memenuhi terutama yang 3D gitu ya. Tiga Mm-mm. b atau 3D gitu. Paling tertundanya KP-nya setahun karena dia harus memenuhi syarat dalam jabatan setahun dulu kan. Ya. Oke, Kalau dulu sementara itu kan yang dulu Mas passing Rangga. itu Mas tertunda. Ya siap, sama-sama. Matur nuwun, matur nuwun. Banggi saya kembalikan. Nah, itu Mas Sugiri, makasih ya. Perka 23 2015 Mas Fajar ya. Sertifikat PBJ seumur hidup. Oke, Mas Rangga lanjut di kolom chat. Oke. Inisial TM. Nah, pelaksana sudah golongan 4B. Apa saja syaratnya untuk masuk JFPBJ dan sudah punya sertifikat level dasar? Baik, Pak TM. Untung bukan TTM ya, Banggi ya. TM aja ini ya. Teh manis. Oke, pertama Pak, pasti coba cek ketersediaan formasi Pak ya. Formasinya di tempat Bapak ya. Apakah masih ada jenjang alimadya itu ya. Karena nanti opsinya Bapak sebagai pelaksana di jenjang jabatan pelaksananya itu bisa ke ahli pertama, tapi mengacu ke pangkat golongannya bisa juga langsung ke ahli madya, Pak. Bapak atau Ibu TM ini ya. Antara dua itu Pak opsinya, Pak. Berarti tanya dulu Nah, ada tahapannya ininya ya atau tidak, ada tahapannya formasi atau tidak. tahapannya cuma dua, Pak. Memenuhi persyaratan administrasi. Yang kedua mengikuti dan lulus UKOM tadi ya. Nanti Jadi eh, pemenuhan Mas, dokumen UKOM-nya tergantung pada jenjang jabatan yang akan diduduki ahli pertama atau ahli madya tadi itu. Gimana, Mbak? Untuk UKOM itu eh, perpindahan jabatan lainnya itu eh, dilaksanakan oleh LKPP ya? Betul, dilaksanakan oleh Jadwalnya, LKPP. jadwalnya Dilihat gimana? di ini, Mbak. Lihat di sisi Yang informasi perpindahan dari PPSDM itu, jabatan lain. yang PPSDM itu ya? Oh, instansi bukan, dia punya sisi informasi sendiri, Oh, Mbak. Sisi informasi perpindahan dari jabatan lain. oh apa itu Mas? Mungkin bisa di-share? Sebentar, SI perpindahan. Kalau belum adminnya biasanya kalau nggak di UKPBJ di BKD ya. Jadi kalau belum punya atau sudah pernah Hmm. punya tapi orangnya udah pindah kemana gitu ya, mengajukan permohonan lagi sebagai eh, admin sistem informasi perpindahan. Jadi semua proses proses pengajuan
formasi gitu ya. Nama-namanya itu semua melalui ini Mbak. Nah, ini nih. Daerah sendiri ya Ini sekarang berarti ya. gimana Mbak? Uji kompetensinya. Oh ini. Ya, jadi nanti kalau sudah misal kebetulan saya ini ada ini apa? BIMTEK perpindahan nih kalau yang perlu ya teman-teman ya. Silahkan diakses gitu ya. Jadi nanti mulai dari pengusulan formasi gitu ya, daftar nama kan disetujui dulu Mbak nanti persyaratan administrasinya ya. Nih pengusulan formasi ini dulu disetujui. Mau ngajukan berapa orang nih? Kan tadi harus ada surat persetujuan kebutuhan dari Menpan RB itu Ya, dulu harus punya. ya, Jadi setelah kita menghitung minta rekomendasi LKPP dapat kan dari LKPP kan Pemkot ya. Makassar 40 orang terdiri dari Madya sekian, Muda sekian, Pertama sekian. Nah, itu kemudian ditembuskan ke Menpan untuk dapat surat Hmm. persetujuan. Setelah Hmm. dapat surat persetujuan, kita isi melalui sistem Hmm. informasi ini, sistem informasi perpindahan. Ini data. Ini nanti daftar nama yang apa diajukan, dia jadi lulus dulu nih persyaratan administrasi. Baru masukkan portofolio nanti. Mau ngambil jenjang apa pada case Bapak TM tadi yang 4B. Kalau memang di sana ada formasi Madya, Pak, gitu dan Bapak punya portofolio Madya untuk diujikan, bisa langsung pilih yang jenjangnya ahli Madya Madinah. gitu. Ahli Madya. Jadi di sini kan cukup memilih salah satu kompetensi ya. Ada perencanaan, pemilihan, kontrak, swakelola. Atau kita punya sertifikat PPK tipe A, Bapak, Bapak TM tadi. Kalau sekarang belum ada ya, Mbak Gia. Tipe A kan Ya, masih pilot project belum ada ya. Nah, itu ya. bisa menggantikan portofolio. Jadi kalau yang ahli pertama punya sertifikat kompetensi PPK tipe C, itu uploadnya nanti di sini nih, sertifikat okupasi ya. Jadi dia menggantikan portofolio. Nanti pertanyaannya diujikannya seputar apa? Kalau tidak perencanaan, kontrak, kelola. Gitu. Gitu, Mbak. Bisa Nanti jadwalnya lihat di sini. campur-campur nggak sih Mas untuk uji ininya portofolionya? Misalnya dia punya perencanaan, lalu ada lagi Ah, eh, di Pokja pemilihan. Bisa ya campur bisa. juga atau hanya pilih salah satu saja? Eh, ketentuannya pilih salah satu, Mbak. Ketentuannya Oh, pilih oke. salah satu. Oh, saya ambil JK apa? JK pemilihan penyedia gitu ya. Jadi gini, Hmm. jenis kompetensi itu ada 4. Setiap jenis kompetensi punya indikator kompetensi. Gitu. Nanti kita pilih. Kayak pemilihan penyedia ya, itu jenjang ahli pertama ada 6 indikator kompetensi. Kita nggak harus Hmm. 6-6-nya punya, hanya memenuhi 3 saja. Gampang kok kalau mau perpindahan, Mbak. Yang susah itu kalau penjenjangan itu nanti ya. Iya. Harus semua kompetensi. Ini jadwalnya nih. Ini jadwal yang paling mutakhir 5 Maret, tapi Oh, udah ini penuh. jadwal Belum tuh. terbaru. Iya, yang belum Maret. terlewati ya. Ini kan kuotanya 60, baru terisi 36 orang. Jadi adminnya nanti yang mengusulkan. Di sini ini kapan Terus? pendaftaran udah lewat ya. Kemarin pendaftaran terakhir. Terus Hmm. perbaikan portofolio, nanti ada wawancaranya. Ini belum pakai metode yang tes tertulis, nanti ada. Jadi Hmm. ini Mbak Anggi ya tadi yang ditanyakan. Jadi JK-nya itu sekali lagi Bapak Ibu ya, JK itu jenis kompetensi. Inilah biar Hmm. Pak Andreas bentar ya. Pak Andreas sudah resen nggak bakal pegel lah, resen virtual. Ini apa? Contoh ya teman-teman ya. Ini ada di Capdev 28-nya. Ini ahli pertama. Ini JK-nya perencanaan pengadaan barang jasa, Mbak. Yang kiri ya, Ya, jenis kompetensi ya. perencanaan pengadaan. Nah, indikator kompetensinya ada berapa? Ada 3. Satu, mampu melakukan penyusunan spektek berbasis keluaran untuk barang jasa sederhana atau Barang jasa KAK sederhana. jasa Oke. konsultasi perorangan. Oke. Hmm. Oke. Yang kedua, IK-nya mampu melakukan pekerjaan penyusunan perkiraan harga berbasis pasar atau konsultan tadi ya. Yang ketiga, IK-nya mampu melakukan pekerjaan identifikasi atau review kebutuhan. Nah, 3 ini kan harus dilengkapi kan Mbak Anggi ya. Kalau saya mau ngambil JK perencanaan, maka saya harus 3 indikator kompetensi ini yang saya siapkan. Tapi persyaratan Hmm. lulusnya itu hanya dua IK Oh, saja.
gitu. Hmm. Nah, teman-teman, oh bingung nih. Oh, saya berminat, punya pengalaman. Saya mau ambil kompetensi mana ya yang bukti dokumennya relevan dengan punya saya. Lihat saja di slide-nya nanti. Jadi kalau ngambil, saya ambil pemilihan deh yang familiar ya. Pemilihan itu ada review yang alih pertama ya, review, Ya, penyusunan dokpil gitu ya. Kemudian evaluasi penawaran yang harga terendah sistem gugur ya. Kemudian negosiasi. penilaian kualifikasi pada pengadaan langsung. Kemudian negosiasi. Terakhir e-purchasing atau toko daring. Ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 6. Ada 6 indikator kompetensi. Tapi persyaratan kelulusannya berapa, Mbak? 4. Hmm. 4. Oh, saya nggak pernah e-purchasing. Ya sudah tidak perlu di-upload dokumen portofolio e-purchasingnya. Ambillah yang review, penyusunan Jadi, doc file, evaluasi penawaran, jadi penilaian 8 indikator. kualifikasi. 8 indikator, Gitu. masukkan 4, 4-empatnya lulus, lulus ya berarti. Sudah lulus, dinyatakan kompeten, lulus perpindahan. Nah, ini dokumennya yang sisi paling kanan ya, teman-teman ya. Dokumen portofolio nih hasil Mas kerja Angga ya. itu semua Berarti harus, kalau saya gimana Mbak? oh, sorry, semua harus ada surat tugas ya. Harus ada. Jadi Hmm. bukti ini kan dokumen hasil kerja. Dokumen Hmm. penugasannya tadi bisa ST, bisa SK, bisa surat rekomendasi atau surat keterangan, Mbak. Tadi di Oke. slide-slide sebelumnya ada. Ya. Itu Mbak, saya Lanjut. kembalikan dulu. Itu Oke, ada yang raise hand lanjut. tuh. Ya, Pak Andreas, silahkan. Izin Mas Rangga, kalau misalkan Siap, berapa hari izinnya? kalau misalkan fungsional JFPBJ mendapat penugasan struktural, Ah, eh, ah. kemudian dia mau kembali lagi setelah tidak diberi Ya. penugasan, Ah, diatur. ah. Mas Rangga saya lupa, Mas Rangga pernah ngajarin itu. Masih bisa kan menduduki Oh, jabatannya? ini pengalaman pribadi atau gimana, Pak Andreas? Rencana Pak, habis kepala daerah Oh, dari rencana. Magelang kan. Oh, yes. Tadi dikit-dikit Pak. Ya, Mas, itu sudah diatur di Permen 1 ya, istilahnya pemberhentian sementara. Jadi JPPBJ ini bisa berhenti karena 6 hal. Satu, atas permintaan sendiri. Kemudian yang kedua, tidak memenuhi ketentuan jabatan gitu ya. Nah, dua ini tidak bisa diangkat kembali. Tapi kalau tadi promosi, cuti, tugas belajar, itu dapat diangkat kembali Pak Andreas ya. Tapi diangkat kembali pada jenjang jabatan ketika berhenti ya Pak Andreas ya. Jadi Pak Andreas ini ahli muda, kemudian dipromosikan jadi eselon 3 misal gitu ya. Pangkatnya naik nih reguler. 4A, 4B, tiba-tiba pengen kembali jadi fungsional PBJ, maka diangkat kembali dalam pangkat 4B tapi jenjangnya tetap ahli muda, Udah. Pak Andreas ya. Tapi harus melihat dulu ahli mudanya masih kosong nggak di sana. Nah, itu Kalau dia. ahli mudanya nggak kosong, tidak boleh diangkat kembali, Pak. Gitu. Artinya gini, untuk eh, uji kom kenaikan jenjang itu tak bisa dihindari, Pak. Walaupun kita promosi. Iya. Gitu. Sepakat Pak. Andai kata Begitu. misalkan penuh, apa ke pertama Pak? Nggak bisa, Pak. Harus sesuai jenjang terakhirnya. Kalau penuh ya nggak bisa diangkat lagi jadi JF. Dulu pergi, sekarang mau balik lagi. Itu Nggak loh bisa, Pak. Pak. Ketentuan di Permen satunya sesuai jenjang jabatan lama. Jadi masyarakat kita bisa nolak halus ya Pak. Aduh minta maaf Pak, saya takut diisi jabatan saya gitu ya. Ya, itu Pak Andreas yang lebih jago menghitung-hitung lah. Mau yang Terima kasih Pak, struktural apa makasih. fungsional. Sama-sama, sama-sama. Oke, lanjut Mas Rangga di kolom chat. Ya, eh untuk personil yang belum berstatus Jakfung PBJ, apakah bisa menjadi Pokmil dan pejabat pengadaan? ya sebenarnya rumusnya kan tadi Mbak di 74B ya, ketika keterisian kalau bicara renaksi per LKPP 8 2021 itu kan minimal 60% di 31 Desember 2023. Harusnya jalan keluar menugaskan selain JPBJ sebagai Pokja dan PP pada kondisi renaksi belum 60%. Gitu kan Mbak Ya, runutannya. ya. Tapi di 2024 muncul SS1 2024. Mau renaksi sudah 100%, keterisian 100%, atau belum 60%, tetap boleh menugaskan ketika dirasa dibutuhkan. Nah, sekarang kan gantungannya udah nggak ada, Mbak. SS1-nya sudah tidak berlaku nih.
gitu ya. Maka jawaban atas pertanyaan apakah masih berdasarkan yang belum berstatus jagung PBJ menjabat sebagai Fokmil gitu ya. Dan PP ya secara ketentuan 74B masih boleh ketika keterisiannya kurang dari 60%. Itu sih Mbak. Saya kembalikan aja ke aturannya. Oke, lanjut lagi. Jangan sampai jadi peluang maksudnya teman-teman ya. Ya, ya. Ini Mm-mm, mm-mm. kalau soalnya kan ketika bukan JFPBJ dalam tanda kutip bisa ditaruh siapa saja gitu kan Pak. Ya, satu lagi di kolom chat. Apakah rencana aksi yang belum terpenuhi karena keterbatasan kompetensi dasar minimal level 1 dan minimnya minat dari ASN disebabkan takut akan menjadi korban sanksi hukum, apakah masih bisa diperbantukan penugasan dari OPD lain? Iya. Ini jawabannya yang seperti yang tadi Yang juga tadi nih ya. Mbak Mas Mas Oke, Wiko ya. Artinya sama. gini, ketika belum 60%, 74B dimungkinkan mix penugasan Pokja minimal 1 JF, sisanya non JF dengan syarat dia PNS dan punya sertifikat dasar atau level 1. PP pun begitu, ketika semua JF sudah ditugaskan, kata kuncinya sudah ditugaskan dulu ya, Mas Wiko ya. JF-nya sudah ditugaskan gitu ya. Maka PP-nya bisa mengangkat PNS yang punya sertifikat tingkat dasar atau level 1. Nah, bagaimana kedudukannya? Kembali ke pertanyaan Bu Lianti tadi kan, Mbak Anggi ya, optimalkan dulu nih Ya, si JF atau yang punya sertifikat di UKPBJ. Ketika masih belum cukup, ya tidak ada opsi lain selain menugaskan di luar UKPBJ. Kan pengadaannya nggak boleh berhenti. De- dari Devi Zamri ini eh, kalau meminta PP dari OPD lain, bukan dari PP di bagian PBJ, bagaimana? Karena Kembali ke ketersediaan ini JF Mbak Devi PBJ ya. belum sampai 60%. Hmm. Iya, kalau saya sih senangnya kita kembalikan ke aturan saja, Mbak. Artinya sumber daya pengelola Ya, fungsi yang menjabat sebagai pengelola PBJ atau Pokja dan PP berkedudukan di UKPBJ. Gitu kan? Mekanisme penugasannya diatur di per LKPP 10 tentang UKPBJ. Harusnya OPD bersurat kepada Kepala UKPBJ, Kepala UKPBJ merekomendasikan. Ketika semua yang ada di OPD sudah direkomendasikan penugasan, masih kurang, bisa saja Kepala UKPBJ merekomendasikan orang yang bukan di UKPBJ gitu kan, Mbak. Jadi kalau Bapak Ibu nanti kenapa sih si A bukan di UKPBJ jadi di dinas A bertugas sebagai PP di dinas C gitu ya. Itu kan kronologisnya jelas loh maksud saya, Mbak. Mitigasi risikonya jelas. Oh, si kepala dinas OPDC sudah bersurat ke UKPBJ ke Kabak memohon PP. Ternyata setelah dicek Pak Kabak semua yang di UKPBJ sudah ditugaskan. Berdasarkan database di UKPBJ masih ada yang punya sertifikat PBJ dasar atau level 1 di OPDA gitu kan. Maka keluar ya, rekomendasi dari Kabak untuk dapat menugaskan yang di OPDA. Yang penting kalau menurut saya sih alurnya diikutin ya Pak ya. Jadi tidak ujuk-ujuk prioritasnya jadi kan tidak beralih dari non JF dan di luar UKPBJ dulu Mbak, tapi yang di UKPBJ JF atau punya sertifikat dasar atau level 1 itu didulukan dulu gitu. Kayak dulu lah, dulu gradasi yang SE1 kan begitu kan. Ada nggak nih JF PPBJ? Nggak ada. Turun PPK itu kan. Ada nggak yang punya sertifikat kompetisi? Oh nggak ada. Ada yang punya punya CCMS nggak? Ada. Oh nggak ada. Oh ya terakhir level 1. Gitu sih Mbak. baik, oke. Mas Abdul Rahim, tunggu sebentar ya. Satu lagi yang di kolom chat. Bila seseorang JF dari Araya, bila seseorang JF PPBJ Madya dialihkan menjadi pejabat struktural, misalnya eselon 3, apakah kompetensi teknisnya sebagai PPK tipe A, B, dan C menjadi hilang atau tetap melekat pada ASN yang bersangkutan? Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya ini Mbak ya. Saya pernah tanyakan juga ya. Pengennya ada jawaban tertulis dari instansi pembina ya. Artinya gini, ketika saya JF Madya Ya. dipromosikan jadi kepala bidang atau sekretaris atau kepala bagian eselon 3 lah ya. Maka Hmm. saya sifatnya adalah berhenti sementara. Berhenti sementara menjadi JF PPBJ. Ketika saya berhenti sementara, maka saya bukan fungsional kan? Ya. Maka termasuk sertifikat kompetensi fungsionalnya tak lagi melekat pada saya gitu kan, Mbak. Kemudian saya Hmm. ditugaskan nih sebagai PPK gitu ya. Sedangkan Hmm. saya belum punya kompetensi PPK. Karena ketika kita JF kan nggak boleh ikut kompetensi PPK kan? Terutama tipe B tuh. Itu kan larangan, tuh, dilarang bagi JF PPBJ.
Nah, apakah melekat nih? Apakah masih bisa dipakai? Karena dulu sebenarnya saya sudah punya. Nah, ini saya tak bisa menjawab nih, Mbak, yang pertanyaan yang ini gitu ya. Sebaiknya ditanyakan langsung ke instansi pembina ya. Tapi kalau secara ketentuan, ketika saya berhenti sementara, saya bukan JFPPBJ, eh, apakah sertifikat JF saya yang setara dengan sertifikat kepPKN tadi melekat atau tidak? Itu yang secara aturan belum ada tuh, Mbak. Jadi mungkin bisa langsung ditanyakan gitu ya. Simpelnya sih sebenarnya harusnya masih berlaku ya, Mbak. Karena kan dia uji kom sudah lulus, dinyatakan lulus dan selagi selagi masa berlaku sertifikatnya masih valid. Kan ada tuh masa berlaku sertifikat di dalam sertifikat hukum. Kalau menurut saya begitu, tapi kepastiannya bisa tanyakan langsung ke instansi pembina. Jadi nggak perlu double-double lagi kan, Mbak Anggi ya. Oh, ikut lagi PPK tipe C, Ya, ikut lagi tipe B, padahal dia udah ahli muda. ya. Sedangkan sekarang posisi Mm-mm. kita sebagai JF dibuka kelas diklat PPK tipe B nggak boleh ikut gitu kan. Sebenarnya sih harusnya selagi masih berlaku substitusi aja bisa. Mm-mm. Ya. Oke, satu lagi Mas. Ada yang raise hand nih, Mas Abdul Rahim, silahkan. Ya, Mas Rohim. Ya, terima kasih Pak Rangga. Jadi mungkin Ya, pertanyaan hampir mirip dengan yang Mbak Devi tadi ya, cuman ini terkait dengan PPK. Jadi di OPD kami itu, eh, ini case ya, baik case Pak Rangga ya. Di OPD kami itu mm, eh, kan tidak ada nih yang istilahnya untuk PPK itu yang sudah mm, lulus kompetensi. Cuma satu saja, satu orang saja yang lulus PPK tipe C. Nah, kemudian mm, PA ini menugaskan untuk mengangkat PPK nih, penugasan, gitu kan. Nah, mm, cuman di kami ini ada yang banyak, misalnya banyak kegiatan lah kalau satu orang ini pun nggak sanggup. Jadi apakah boleh? Kemarin ada dari UKBPJ kami itu tidak boleh lagi ada penugasan dari mereka untuk diperbantukan ke OPD untuk sebagai PPK. Jadi sehingga mm, masing-masing OPD lah harus ada SDM-nya. Tapi di kami kekurangan mm. SDM. Jadi kami itu meminta bantuan pada OPD lain sebagai PPK itu boleh tidak? Tapi dia bukan di bawah UKPJ, apa UKPPJ. Mungkin itu Pak Rangga. Pak, Terima kasih. siap, siap. Pak Andreas, boleh nggak Pak Andreas? Udah dijawab sama dia tuh di chat. Jadi, Mas Abdul Rahim, kalau saya sih sependapat dengan mungkin nanti bisa diputar-putar juga ya penjelasan Bang Samsur Hmm. Ramli ya. Hmm. Artinya kalau Mas Abdul Rahim di Pemda kan ya, Ya, Bunda. di Pemda kan gitu ya. Artinya eh, tugas PPK apa sih? PPK adalah yang diberikan kewenangan mengakibatkan pengeluaran gitu kan. Nah, itu sebenarnya melekat pada siapa? Di Permendagri 77-nya hanya kepada PA atau KPA gitu ya. PKPA. Hanya kepada PA atau KPA. Jadi sebenarnya tidak mungkin tidak ada PPK dalam satu OPD selagi masih ada PA gitu kan. Nah, ketika tiga hal tadi rentang kendali, besaran anggaran sama satu lagi saya lupa ya, membutuhkan KPA, maka boleh meng-KPA-kan. Dalam perayaan KPP 19 itu untuk PA KPA dikecualikan dari kewajiban memiliki sertifikat kompetensi PPK gitu, Mas Abdurrahim ya. Jadi Hmm. eh, optimasi terbaik adalah tetap PPK-nya dari OPD sendiri gitu ya. Karena yang paham karakteristik OPD dan lain sebagainya ya mereka yang ada di dalam OPD-nya sendiri gitu ya. Jadi bukan bicara boleh tidak boleh, tapi saya pikir ketentuannya sudah mengatur itu gitu Mas ya. Jadi mungkin saja begini kan, dirasa tentang kendalinya terlalu luas, tapi harus ditetapkan dalam peraturan ini ya, peraturan bupati ya tentang prosedurnya ya, mana yang boleh menetapkan eh, OPD mana yang boleh menetapkan PPK. Misal ketika anggaran yang dikelola lebih besar dari sekian gitu. Menetapkan KPA, sorry. Maka nanti eh, kalau ada KPA, KPA merangkap sebagai PPK kan. Kalau PA kan bertindak sebagai PPK. KPA merangkap sebagai PPK. Jadi meminimalisasi tadi meminjam dari OPD lain. Saya pikir begitu sih Mas Abdurrahim ya. Ya. Case-nya di kami ini Pak Rangga, PPK jadi nggak berani Nah, gitu karena merasa tidak memiliki kompetensi terkait itu gitu. Jadi mereka yang nggak minta berani ini yang anu mananya nih Mas? Yang PA KPA-nya? PPK KPA-nya, KPA-nya. Oh, KPA kan Jadi memang mereka minta dikecualikan dari misalnya, kewajiban memiliki sertifikat kompetensi, Mas. hmm, iya tapi dia nggak berani.
merasa tidak tidak Berarti ini, tidak belum mampu mungkinnya. Jadi mereka minta bantu nih dari oke. ada pendelegasi ke PPK gitu. Mm-mm. Tapi beda OPD, bukan bukan OPD dari UKPPJ gitu. Oh, oke. Ya berarti kalau Hmm. kalau tidak berani karena tidak merasa memiliki kompetensi, artinya walaupun secara aturan tidak wajib memiliki kompetensi, tapi kan tambah pengetahuan boleh nih. Bisa saja dia Iya, ikut MOC PPK tipe C gitu Mas ya. Di situ kan ada banyak kertas kerja yang bisa digunakan ketika dia bertugas sebagai PPK gitu ya. Atau opsi lain Mas, PPK. menugaskan PPTK Hmm. sebagai PPK walaupun kewenangannya dibatasi ya. Kewenangannya dibatasi kan, nanti berkontraknya tetap dilimpahkan kepada PA-KPA kan. Sebenarnya sama pun ketika PPK-nya bukan PA-KPA, kewenangan dia itu tidak sampai mengadakan perikatan ya Pak Andreas ya. Itu kan di Ya, Pak. Permendagri 77 milik PA-KPA ya Pak Andreas ya. Ya, Pemda begitu, Pak. Hmm. Iya, beda dengan Berarti APBN tidak nih tidak boleh Mas ada kata Abdurrahim. pendelegasian ya Pak Rangga ya. Ketika Bukan ketika pendelegasian yang Mas, penanda tangannya. iya Ex officio itu penanda Penanda pelibatan tanganan tangan. pelibatan perikatannya. tangannya. Iya, Ah, perikatannya nah itu. maksudnya Kan PPK itu kan pejabat yang diberi kewenangan melakukan perikatan mengikat ya pengeluaran gitu kan Pak Andreas ya. betul. Iya, iya. Maka Tapi ketika kewenangan PPK-nya perikatannya bukan itu, ah, ya bukan ketika PHKPA ya? PPK-nya bukan PAKPA, itu apakah boleh Iya, tuh ada di misalnya dia diberikan SK nih sebagai PPK tapi di situ ada ya. pelimpahan kewenangan untuk perikatan. Itu gimana? Boleh nggak, Pak? Harus secara aturan tidak dimungkinkan itu, Mas. Kewenangannya tetap punya Belum. PHKPA itu, Mas. Kewenangannya tetap punya Iya sih. PHKPA. Maka sebenarnya aturannya udah Oke. bagus tuh, Permendagri 77 Perpres 12. Hmm. Kewenangannya tetap melekat di PA-KPA gitu ya. Ketika dia tidak mampu gitu ya, maka menugaskan PPTK ya, PPTK kan yang punya sertifikat kompetensi PPK untuk melaksanakan huruf A sampai M. Itu sebenarnya Hmm. udah pas tuh kewenangannya. Beda dengan APBN Mas ya. Di Peraturan Menteri Keuangan nih ada nih kewenangan PPK walaupun dia bukan PA-KPA tadi mengadakan perikatan. Kalau di APBD nggak ada Mas. Jadi tetap di Hmm. PA-KPA sesuai Permendagri 77 PKPA ya. 2021. Yang saya pahami begitu sih Mas Abdurrahim. Siap, siap. Terima kasih Pak Rangga. Ya, atau Mas Abdurrahim lah jadi KPA-nya kan, sekalian pejabat eselonnya. Amin. Itu sih Oke, nanti bisa Mas dibaca-baca Rangga. Mas ininya Bang Samsul itu ya. Siap, siap. Ya Mbak, Pak Rangga ya. Mas Rangga, ini waktu sisa 2 menit nih. Masih ada pertanyaan di kolom chat. Mau dilanjutkan ya atau? boleh Mbak, boleh Mbak, Oke, boleh. agak cepet ya Mas ya. Kalau melanjut tadi Araya, kalau misalnya yang diangkat melalui jalur in-passing tuh gimana Mas? Sama saja Bapak atau Ibu Araya ya. Jadi ya Mm-mm. kalau dulu era awal-awal melalui in-passing atau perpindahan dari jabatan lain atau penyetaraan gitu ya, kemudian sudah jadi JFPBJ ketika dipromosikan, maka dia statusnya tetap berhenti sementara gitu ya. Eh, Ya. Nah, yang masih belum clear ini kan ketika dia berhenti sementara, apakah hanya jabatannya atau kompetensinya juga gitu kan, Mbak? Bang Gia Ya, ya. ya, Gitu. ya, Kalau hanya jabatannya, berarti kompetensinya enggak dong, tetap diakui. Saya ya. punya kompetensi JF muda, setara dengan PPK tipe B yang masih berlaku. Berarti nggak perlu lagi ikut kompetensi PPK tipe B kan? Gitu. Ya. Itu yang Terus kalau mau lebih yakin bisa ditanyakan gitu. Tapi kalau pendapat saya sih seharusnya masih bisa digunakan ketika ibarat masih gini ya. lah, Pak Andreas ini Mbak, Pak Andreas, Hmm. beliau ini punya SIM ya, SIM A, Ya, mengendarai mobil gitu ya. Tapi kemudian beliau promosi nih jadi eselon 3. Nggak mau lagi nyetir sendiri Mbak, gitu. Pakai supir gitu ya. Nah, apakah dengan demikian ketika beliau tidak menyetir kembali SIM-nya jadi tidak berlaku kan enggak nih. Selagi masa berlakunya ada masih bisa. Kalau saya pendapat saya sih begitu ya, tapi karena di aturan manapun belum ada yang menyebutkan sih. ya. Bisa ditanyakan nanti ke instansi pembina. Ah, iya. Oke, lanjut satu lagi, Mas. Bu Yulianti, apakah JFPBJ yang ditugaskan sebagai PPK di OPD lain harus memiliki sertifikat kompetensi PPK tipe C, B, atau A? Kalau sudah JPPBJ, Bapak Ibu, kompetensinya tuh ada 4. Perencanaan, pemilihan, kontrak, swakelola. PPK itu kompetensinya cuma 3. Perencanaan, kontrak, swakelola. Jadi kita ini sudah all in lengkap. Makanya disebut pengelola pengadaan barang jasa ahli. Nah, Mbak Anggia tuh ahli apa? Muda. Pertama gitu ya. Pak Udah. Andreas ahli muda.
gitu. Nanti ada yang ahli media. Jadi walaupun Ukom perpindahannya ngambil satu JK, begitu diangkat jadi JPPBJ, udah empat-empatnya dianggap ahli gitu. Jadi tak perlu lagi Bu sertifikat kompetensi PPK tipe C, B atau A. Kalau Ibu lihat di PPSDM LKPP sekarang dibuka kelas PPK tipe B, maka salah satu persyaratannya adalah tidak sedang menjabat sebagai JF PPBJ gitu ya. Karena kita sudah memiliki kompetensi perencanaan kontrak dan swaklola. Gitu sih Mbak Oke. Anggia. Ya, terima kasih. Mas Rangga, waktu Ya, sudah 16.30. Silakan closing statement-nya, Mas. ya, baik. Terima kasih Mbak Anggia sudah dimoderatori Bapak Ibu sekalian serta kelas MSTC ya. Mungkin itu ya yang bahan diskusi kita pada siang hari ini terkait pemenuhan jabatan fungsional pengadaan barang jasa melalui uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain gitu ya. Efisiensi hanya terhadap eh, belanja modal dan belanja barang dan lain sebagainya gitu. Tapi pemenuhan tetap harus diupayakan seoptimal mungkin rekan-rekan ya. Karena penugasan JFPPBJ sekali lagi tidak hanya di pemilihan penyedia. Jadi kita tak bisa mengasumsikan nih, oh ada efisiensi anggaran, jumlah pakai terbatas, nggak perlu dipenuhi. Nggak, karena penugasannya masih banyak di luar Pokja dan PP. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Ya Mbak Anggia, saya Baik, kembalikan. ya, ya, terima kasih Mas Rangga. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita telah sampai di penghujung acara hari ini. Saya selaku moderator ingin menyampaikan permohonan maaf apabila ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Bapak Ibu sekalian diingatkan untuk mengisi daftar hadir sebelum keluar dari webinar ini. Bapak dan Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Mas Rangga, terima kasih. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Eh, saya tutup. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.